Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Cerita Kehidupan. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan menceritakan satu alur cerita kehidupan ya, dimana ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang terus dihianati oleh wanitanya. Dan ini ceritanya memang diangkat dari kisah nyata ya. Untuk bagian yang pertama ini saya akan menceritakan bahwa ada di suatu ketika ada seorang pria ya bernama si Bono ya. Dia mencintai seorang wanita yang bernama Anita. Si Bono dan Anita ini emang dari awal mereka bertemu di suatu tempat atau satu tempat kerja ya, satu kerjaan. Di mana tempat kerjaan ini beda bagian ya. Si Bono di bagian office, di bagian kantor, sementara Anita di bagian lapangan. Nah, si Bono suatu ketika dia kerja di bagian gudang ya, kerja di bagian gudang. Kemudian dia pernah melihat beberapa orang karyawan ataupun karyawan wanita yang diantaranya itu ada Anita. Dan Anita ini menurut Bono, Anita adalah seorang yang ramah, seorang yang berkepribadian baik, kemudian juga seorang yang memang sangat menjadi impian bagi setiap pria untuk dijadikan seorang istri ataupun seorang pendamping, karena memang tutur katanya yang lembut, kemudian juga bahasa dan ya sopan lah, secara keseluruhan dia adalah seorang yang sopan. Ya siapa sih yang tidak akan mau ya menikahi seseorang yang cantik, baik, sopan ya kan. Nah, jadi penilaian pertama dari si Bono itu, Anita merupakan seorang yang ya perfect lah ya sebagai seorang, apabila dijadikan seorang istri. Nah, singkat kata, akhirnya mereka berdua itu melakukan ya pernikahan ya, dimana pernikahan ini memang pernikahan yang agak menyedihkan ya, dimana pada waktu itu ya si Bono pernah memperkenalkan Anita ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa ya. Kebetulan saat itu ayah dari Bono itu sedang sakit ya. Kemudian Anita juga sudah berkenalan dengan ayahnya Bono, kemudian juga berkenalan dengan ibunya Bono. Nah, singkat cerita, setelah mereka berdua setelah memperkenalkan Anita ke orang tuanya, kemudian Bono merencanakan pernikahan sekaligus minta izin kepada kedua orang tua untuk menikah. Dan ini memang begitu sangat tragis ya, ketika menjelang pernikahan atau 1 bulan menjelang pernikahan, ternyata ayah daripada si Bono meninggal dunia. Jadi ayahnya meninggal dunia sebelum menyaksikan Bono menikah dengan menantunya ataupun dengan Anita. Dan ini membuat si Bono juga menjadi sedih, gundah gulana ya. Tapi dia sudah meminta izin kepada orang tua pihak perempuan atau pihak wanita akan menikah, di mana sudah ditentukan tanggal serta sudah ditentukan sudah ditentukan tanggal dan sudah ditentukan harinya. Ya, kemudian sudah dipersiapkan juga dananya untuk melakukan pernikahan. Jadi singkat cerita, berlangsunglah pernikahan si Bono dengan Anita ya, dengan hiburan, sebenarnya bukan hiburan ya, tausiah dari salah seorang mubalik ternama di kotanya mempelai perempuan ini ya. Dan sungguh memang
mungkin waktu itu mereka masih berjodoh ya. Jadi berlanjutlah pernikahan itu ya. Kemudian si Bono dengan Anita kembali berangkat ke Jakarta untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan mengontraklah si Bono dengan Anita di salah satu sudut kota di daerah Jakarta. Nah guys, setelah mereka berdua menikah ya, karir daripada si Bono sebetulnya lumayan ya guys ya. Jadi setelah dulu dia tuh sempat menjadi di bagian gudang ya, dia mengurusin barang masuk ya kan. Nah kemudian jabatannya meningkat, dia menjadi bagian kayak semacam staff accounting kayak gitu ya, staff accounting ya kan. Si Bono terus bekerja dengan semaksimal mungkin ya, karena bermaksud untuk membahagiakan istrinya ya, dalam hal ini adalah Anita. Namun seiring berjalannya waktu ya, suatu ketika si Bono mengajak Anita, di mana tadinya memang sempat di Jakarta, tapi Anita memutuskan untuk kuliah ya, memutuskan untuk kuliah di kampungnya. Jadi si Bono pun menyetujui agar Anita melakukan menjalani yang namanya kuliah. Kebetulan si Anita ini lulusan SMA guys ya. Kemudian si Bono dengan segenap kemampuan finansialnya, demi membahagiakan Anita, dia mengkuliahkan Anita di salah satu perguruan tinggi yang ada di wilayah ataupun di daerahnya Anita. Nah, singkat cerita, setiap minggu tuh Bono itu selalu pulang ya. Kemudian setelah pulang, Bono itu selalu mengantarkan Anita ke kampusnya guys ya, selalu mengantarkan Anita ke kampusnya. Nah kemudian ya banyak cerita lah, setiap kali mengantarkan si Bono selalu merasa senang ya, merasa bahagia telah mengantarkan istrinya. Kemudian sambil ya dia selalu menunggu Anita kuliah dan dia selalu menjemputnya sampai pulang, dia menunggunya sampai pulang, dia tunggu di depan kampusnya Anita. Nah kemudian juga kuliah setiap minggu ya, karena Anita itu menjalani semacam kelas seperti kelas karyawan itu ya. Jadi hanya kuliahnya itu di hari Sabtu dan di hari Minggu ya. Itu berjalan dengan normal guys. Si Bono selalu dengan sigap ya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Anita. Sampai suatu saat dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah, Bono akhirnya berhasil memisudakan Anita. Jadi Anita sudah menjadi seorang sarjana ya, menjadi seorang sarjana. Dan setelah menjadi seorang sarjana, kemudian Anita itu tetap mau di kampungnya. Nah, setelah beberapa lama kemudian Anita ada di kampung ya, dia mendapatkan pekerjaan di kampungnya tersebut ya. Dia mendapatkan pekerjaan, kemudian juga sepertinya si Anita ini dia banyak relasi teman kerjanya ya. Jadi banyak informasi ya dengan teman-teman di circle-nya ya. Nah, kemudian mulai ada perubahan. Jadi waktu itu si Bono membelikan mobil buat Anita ya, dibelikannya mobil buat Anita ya, yang bisa dipakai oleh Anita untuk bepergian ya, untuk kerja, kemudian untuk keperluan anak-anak, ngantar sekolah ya. Jadi dengan demikian ya akan memudahkan
dari sisi Anita untuk bekerja dan sekaligus mengantarkan anaknya. Dan ini juga berlangsung cukup lama ya. Ya dari anak itu TK sampai anak itu SMP ya. Nah, selang berjalannya waktu, jadi sesekali sesekali Bono itu pulang ya. Setiap kali pulang ke kampung ya, itu Anita selalu mengangkat telepon atau selalu telepon itu lama guys. Jadi Bono merasa curiga itu sebetulnya telepon ke siapa ya. Sesekali Bono juga tanya sama Anita, sebetulnya kamu itu telepon ke siapa ya? Kamu telepon sama siapa gitu kan? Tapi selalu dijawab sama Anita, ini bang, ini telepon teman saya bang. Biasa dia cerita, mungkin dia habis jalan-jalan dari mana gitu, biasa ngobrol, dia cerita, berbagi pengalaman aja bang gitu. Dan Bono dengan polosnya percaya guys, jadi percaya saja bahwa itu memang real ya, jadi menganggap bahwa Anita itu jujur. Nah, cuman seketika juga sekali-kali Bono emang tetap curiga karena Anita setiap telepon itu selalu menjauh dari dia. Mungkin dia pergi ke kamar, telepon sendirian. Kemudian juga sekali dia itu telepon di mobil guys. Jadi telepon di mobil, mobilnya ditutup dan lama dia teleponnya. Lama dia teleponnya, yang sebetulnya Bono itu udah tahu nih, ini pasti ada sesuatu. Cuman Bono saat itu masih berpositif ria ya, berpikiran positif thinking ya, berpikiran positif lah istilahnya. Jadi dia itu tidak punya pikiran negatif terhadap Anita. Ya dianggap memang biasalah, itu namanya wanita. Mungkin dia suka curhat atau suka berbagi cerita dengan teman-temannya, itu hal yang lumrah ya. Jadi tidak ada sesuatu yang gimana lah ya. Ya sampai suatu ketika kok sering ya, kalau misalkan dimanapun mereka berdua berjalan ya, itu selalu ada momen-momen dimana si Anita itu melakukan telepon itu menjauh dari dia. Nah ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru ya buat dia. Ini sebetulnya apa? Tapi ya begitu juga si Bono selalu menenangkan dirinya dan beranggapan atau selalu berpositif thinking ya terhadap Anita, bahwa itu hanya mungkin prasangka negatif aja dari si Bono. Tapi walaupun demikian ya Bono tetap waspada ya. Nah, dan ini terlalu sering sekali berlangsung hal semacam ini guys ya. Nah tapi ya lama-kelamaan Bono terbiasa, udahlah itu hal biasa aja, itu sesuatu yang sepertinya memang betul-betul itu adalah teman Anita ya. Jadi ya dianggapnya bukan hal yang buruk lah. Apa salahnya sih teman sama teman saling curhat. Sampai suatu ketika di momen-momen tertentu ya, saat Anita itu main berkunjung ke tempat indekosnya si Bono ya. Nah Bono kaget, tiba-tiba di tasnya si Anita itu kok ada handphone lain gitu, yang mana handphone itu Bono merasa tidak pernah membelikannya. Ya ini mencurigakan. Kemudian Bono berusaha mencari tahu ini handphone siapa gitu kan. Nah ini handphone siapa gitu kan. Dan pada akhirnya Anita mengakui ya, itu adalah handphone pemberian dari temennya. Dan ditanyakan oleh Bono bahwa teman siapa sebetulnya ini, kamu dapat dari mana gitu. Akhirnya si Anita menjawab, iya ini dari teman prianya. Dan sekaligus pada hari itu juga Anita meminta maaf dengan sungkem ke lututnya Bono. Dan Bono waktu itu
memaafkan ya, karena merasa bahwa ya itu oke lah. Ya mudah-mudahan itu menjadi pelajaran ya buat Anita. Jangan mengulangi lagi ya, kata Bono seperti itu. Kamu jangan mengulangi lagi dengan perbuatan kamu yang sekarang ini ya. Kamu harus perbaiki ya, perbaiki perbuatan kamu, perbaiki sikap kamu ya kan. Jangan diulangin lagi lah, intinya seperti itu ya, apa yang disampaikan oleh Bono. Dan pada akhirnya Bono ini pada akhirnya tetap berlangsung ya. Bono memaafkan Anita ya dengan segala keterbatasannya dan menganggap bahwa itu adalah khilaf belaka ya. Nah, sementara begitu berjalannya waktu, si Anita ini pengen kerja di suatu tempat. Ya, katakanlah di kota ya, di kota. Dan ternyata Bono tidak sampai tahu ya tempat kerjanya si wanita ini atau istrinya ini kerjanya di mana gitu. Dan ini menimbulkan satu hal, suatu kejanggalan guys. Buat Bono ini adalah suatu kejanggalan, di mana dia adalah seorang suami tapi tidak diberitahu oleh istrinya di mana tempat dia bekerja. Bahkan alamatnya pun tidak sama sekali diinformasikan ke si Bono. Ini sangat mencurigakan sekali guys ya. Tapi itu juga Bono masih menganggap ya sudahlah, mungkin memang ada hal yang tidak bisa istrinya ceritakan ke Bono karena mungkin ya pekerjaannya memang, atau mungkin bosnya memang tidak memperbolehkan tempatnya itu diketahui oleh orang banyak atau bagaimanalah. Ya singkat cerita, si Bono ya mempercayai si Anita inilah dengan segala triknya. Nah, jadi pada akhirnya si Bono itu terus suatu ketika ya mengantarkan Anita bekerja, mengantarkannya ya. Tapi anehnya Anita selalu nggak mau guys, selalu nggak mau sampai ke tempat pekerjaan. Selalu dia turun di jalan guys. Dia selalu turun di jalan. Jadi Bono nggak pernah sekalipun atau nggak pernah sampai ke tempat pekerjaannya. Hal ini memang menimbulkan pertanyaan, kemudian kecurigaan ya. Karena mulai nggak bener nih. Karena bagaimanapun juga ya, yang namanya suami itu harus tahu dari A sampai Z tentang istrinya. Apakah itu pekerjaannya, apakah keberadaannya dia sekarang atau apa ya. Notabene seorang suami ya harus tahu itu guys. Tidak bisa sebetulnya seorang suami tidak tahu tentang pekerjaan istri, alamat istrinya tuh di mana. Kalau begitu ya mending mereka nggak usah menikah ya, kalau memang kondisinya seperti itu guys. Nah, singkat cerita Anita itu mengalami suatu kejadian ya, dimana si Anita ini ya dalam posisi menikah dengan Bono. Dengan ini adalah dia posisi saat ini adalah hamil ya, dengan posisi hamil ya. Bono senang sekali karena Anita hamil. Nah cuman ya mungkin Bono juga agak sempat menyaksikan sebetulnya, dalam hatinya itu menyaksikan apakah anak yang dikandungnya itu, yang dikandung oleh istrinya adalah anaknya dia sendiri atau bukan. Dan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang ada di pikiran si Bono ini. Nah suatu ketika anak Bono ini lahir ya, nah berbunyilah handphone dari istrinya, dimana istrinya ini kan punya handphone dua. Yang satu dipegang sama dia, yang satunya lagi ada di tasnya. Nah kebetulan waktu itu istrinya masih tidur. Nah itu sekitar jam 1 malam ya, Bono akhirnya mengangkat telepon yang berbunyi itu. Hal
kisah atau cerita pada akhirnya Bono mengambil handphone yang ada di tasnya si Anita. Diangkatlah teleponnya. Dan dia mengangkat ya. Halo.